Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yesi Nur Atira dengan NIM 2310932004. Saya dari kelompok 7, Pratikum Perancangan Teknik Industri Universitas Andalas. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait loading, yaitu metode FOQ dan FPR. Sebelum itu, metode FOQ atau Fixed Order Quantity itu adalah metode loading dalam MRP atau Material Requirement Planning, di mana jumlah pemesanan itu selalu tetap setiap kali dilakukannya pemesanan. Jadi dalam metode ini kita membutuhkan biaya pesan dari komponen dan juga biaya simpan dari komponen tersebut. Juga kita perlu tahu lead time. Di sini untuk contoh itu dari baut M4x12 itu lead time-nya 2 bulan. Jadi waktu pemesanan hingga barang itu sampai membutuhkan waktu 2 bulan. Lalu di sini ada gross requirements, itu adalah kebutuhan kotor per periode. Jadi itu adalah permintaan total. Lalu ada schedule receipt, itu pesanan yang sudah pernah dipesan sebelumnya dan akan diterima pada periode tertentu. Lalu ada project on hand, itu adalah persediaan yang diproyeksikan tersedia di akhir periode. Lalu ada net requirement, itu kebutuhan bersih setelah dikurangi persediaan dan schedule receipt. Lalu ada plan order receipt, itu adalah rencana jumlah barang yang akan diterima. Lalu ada terakhir itu ada plan order release, itu rencana kapan pesanan harus dipesan. Itu disesuaikan dengan lead time. Jadi di sini lead time kita ada 2 bulan. Jadi, tahapan pertama yang kita lakukan dalam metode FOQ ini adalah menentukan nilai dari gross requirement. Jadi, nilai dari gross requirement ini diperoleh dari hasil netting sebelumnya yang telah kita lakukan. Ini contoh netting. Jadi, nilai dari netting ini kita inputkan menjadi gross requirement pada metode FOQ ini. Jadi untuk selanjutnya itu schedule receipt-nya kosong. Itu alasan kosong karena belum ada pemesanan sebelumnya yang sedang berjalan. Jadi tidak ada orderan lama yang sudah dijadwalkan datang pada periode perencanaan. Baik, untuk selanjutnya setelah gross requirement, itu kita menentukan nilai schedule receipt. Nah, di sini nilai schedule receipt-nya itu kita kosongkan karena belum ada pemesanan sebelumnya yang sedang berjalan. Jadi tidak ada orderan lama yang sudah dijadwalkan datang pada periode perencanaan. Selanjutnya itu kita menentukan nilai dari POH. Di mana untuk POH ini kita menggunakan rumus if. Jadi if-nya itu jika POH periode sebelumnya itu kita tambahkan dengan nilai SR dan ditambah dengan nilai plan order receipt, itu hasilnya besar dari ER. Jika benar, maka nilainya itu adalah POH periode sebelumnya. Periode sebelumnya ditambah dengan nilai SR, lalu ditambah dengan nilai plan order receipt, dikurang dengan nilai GR. Dan jika salah, hasilnya akan 0. Selanjutnya itu menentukan net requirement. Untuk net requirement ini kita juga menggunakan rumus if. Jadi di sini jika nilai GR itu dikurangkan dengan nilai POH periode sebelumnya, lalu dikurang dengan nilai SR itu besar sama dengan 0. Jika benar itu hasilnya 0 dan jika salah itu hasilnya adalah GR dikurang dengan POH periode sebelumnya dan dikurang dengan SR. Lalu selanjutnya untuk menentukan plan order list, itu kita butuh dari nilai FOQ.
Jadi di sini untuk mencari nilai FOQ kita menggunakan rumus maksimal dari nilai cross requirement seluruh periode. Dapat nilai FOQ, ini kita masukkan menjadi nilai plan order release. Jadi di sini kita lihat lead time-nya itu 2 bulan. Jadi kalau untuk 37 itu kita harus memesannya dari bulan ke-35. Di sini kita masukkan nilai dari FOQ-nya. Ini bisa kita kunci. Peta kunci ini bisa kita drag sampai ke ujung. Karena FOQ ini metodenya itu pemesanan setiap periodenya selalu sama. Lalu untuk plan order receipt-nya itu, ini adalah dari lead time 2 bulan sebelumnya. Bisa kita drag sampai ke ujung. Untuk nilai POH dan NR-nya bisa juga kita drag sampai ke ujung. Selanjutnya itu untuk biaya pesan. Ke rumus biaya pesan itu kita menggunakan rumus COUNT-IF dari plan order release-nya. Kita ambil nilai yang besar dari 0. Ini kemudian kita kalikan dengan biaya pesannya. Lalu untuk biaya simpan itu kita menggunakan rumus sum dari POH-nya. Ini kemudian kita kalikan dengan biaya simpan. Lalu untuk total biaya itu kita bisa menotalkan dari biaya pesan ditambah dengan biaya simpan. Ini untuk perhitungan metode FOQ. Baik, berikutnya itu metode loading yaitu FPR atau Fixed Period Requirement. Jadi di sini metode ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan selama periode waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Jadi jumlah yang dipesan itu tidak tetap, tetapi tergantung pada total kebutuhan dalam beberapa periode ke depan. Jadi di sini kita eh, hampir sama dengan metode sebelumnya. Kita menentukan nilai gross requirement. Ini didapatkan dari hampir sama dengan metode sebelumnya. Ini kita dapatkan nilai GR itu dari metode netting yang sudah dilakukan sebelumnya. Di yang pertama itu nilai dari SR itu masih sama, masih kosong karena kita belum ada melakukan pemesanan. Lalu untuk nilai dari POH, itu kita juga menggunakan rumus if. Jadi, jika SR ditambah dengan POH periode sebelumnya, ditambah dengan poret, itu besar dari GR, maka jika benar, itu nilainya adalah POH periode sebelumnya ditambah dengan SR ditambah dengan poret dikurang dengan GR. Jika salah hasilnya adalah 0.
Selanjutnya itu untuk nilai dari NR. Kita juga menggunakan rumus if. Jadi if GR itu dikurang dengan POH periode sebelumnya dikurang dengan SR itu besar sama 0. Dan jika benar hasilnya 0 dan jika salah itu hasilnya adalah GR dikurang dengan POH periode sebelumnya dan dikurang dengan SR. Sedangkan untuk nilai dari korek itu adalah sama dengan nilai cross requirement. Untuk plan order release-nya kita melihat dari nilai T. Jika T-nya sama dengan 1, itu artinya nanti kita melakukannya tiap satu periode. Lalu jika misalnya dapat diperoleh nilainya T sama dengan 2, berarti kita melakukan pemesanan setiap 2 bulan sekali. Begitu seterusnya. Jadi untuk pertama itu kita cari dulu rata-rata GR. Menggunakan average dari GR. Lalu untuk nilai T, itu menggunakan rumus. Kita harus run up. Rumusnya itu adalah akar 2 dikali biaya pesan dibagi dengan biaya simpan dikali dengan rata-rata GR. Ini diperoleh kalau periode pemesanannya itu 1, berarti kita memesan setiap bulannya. Jadi untuk plan order release-nya itu karena di sini lead time-nya bernilai 2, jadi untuk ini kita pesan di periode 35. Ini bisa kita tarik sampai ke ujung semuanya. Selanjutnya itu untuk menghitung biaya pesan dan juga biaya simpan. Untuk menghitung baik, selanjutnya itu untuk menghitung biaya pesan itu hampir sama kayak metode sebelumnya, itu kita count if dari plan order release. Kita kalikan dengan biaya pesan. Lalu untuk biaya simpan itu kita menggunakan sum dari POH. Kemudian kita kalikan dengan biaya simpan. Lalu untuk total ini kita bisa menjumlahkan antar biaya pesan dan juga biaya simpannya. Baik, sekian penjelasan mengenai metode FOQ dan FDR dalam plotting. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas.
Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.